Baik, saya akan share bahan katekismus ini. Jadi masih tetap pada pertanyaan ke-56 ya. 56 tentang pengampunan. Bentar saya tata dulu supaya bisa dilihat dengan baik. Ya, kita sudah bicara tentang pengampunan Bapak Ibu sekalian. Pengampunan dosa. Jadi saya baca ulang ya pertanyaan 56 ini, atau ada teman yang mau bacakan buat kita semua, silahkan. Saya persilahkan ada teman mau bacakan buat kita semua pertanyaan 56 ini. Saya, Pak. Silakan, Bu Nita. Apakah yang saudara percayai tentang pengampunan dosa? Bahwa Allah sama sekali tidak lagi hendak mengingat dosa-dosaku, dan juga watakku yang berdosa, yang sepanjang hidup menjadi lawan bagiku. Karena Kristus telah melakukan pelunasan untuknya. Sebaliknya, Dia menganugerahkan kebenaran Kristus kepadaku, karena kasih karunia, supaya aku sama sekali tidak perlu lagi menghadapi pengadilan Allah. Amin. Ya, kita kalau baca kalimat-kalimat gini nih luar biasa ya. Anugerah Tuhan itu sangat luar biasa dan ya takjub ya. Kita takjub ya melihat bagaimana anugerah Tuhan itu dianugerahkan kepada orang-orang pilihan ya, sehingga orang-orang pilihan ini bisa tercelik mata rohaninya dan mengenal rahasia-rahasia kebenaran Allah yang sudah dinyatakan berabad-abad, dan banyak orang yang diperbarui terus-menerus hidupnya sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan itu. Hari ini kita kembali lagi membahas tentang pengampunan dosa. Ya, sekali lagi dikatakan bahwa Allah itu sama sekali tidak lagi hendak mengingat dosa-dosaku. Jadi dalam hal ini Allah itu, apakah Allah itu pelupa? Apakah Allah itu suka pikun ya sehingga tidak mengingat dosa-dosa kita? Ya jelas tidak ya. Allah bukan pikun, Allah bukan lupa, tapi Alkitab menegaskan satu sikap Allah itu bukan lupa tapi melupakan. Ya, bukan nggak ingat tapi tidak mengingat lagi. Ya, bukan nggak ingat tapi tidak mau mengingat-ingat lagi. Artinya apa itu? Artinya adalah tidak mengungkit-ungkit dan tidak memperhitungkan. Itulah yang dimaksud dengan melupakan. Ya, tidak memperhitungkan lagi, tidak mengingat-ingat lagi, tidak mengungkit-ungkit lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan Allah tidak lagi mengingat dosa-dosaku, tidak lagi hendak mengingat dosa-dosaku. Nah, ini kalimat ini perlu ditangkap dengan benar ya, bukan Allah lupa, bukan Allah pikun, bukan Allah memorinya hilang, itu enggak mungkin. Ya, Allah tahu segala hal, mengingat juga segala hal, tapi Dia tidak mau memperhitungkan. Nah, kenapa tidak mau memperhitungkan? Ini yang lalu kita sudah bahas, yaitu karena Yesus Kristus sudah membereskan segala
hutang-hutang akibat dosa kita. Itu Tuhan Yesus yang sudah bayar lunas. Nah, orang kalau sudah bayar lunas masih diingat-ingat terus, ya nggak benar dong, ya kan? Misalnya saya hutang 1 miliar kepada Pak Sugianto. Lalu saya nggak bisa bayar hutangnya. Lalu ternyata misalnya Pak Kegi misalnya ya, lalu berbelas kasihan sama saya, kasih saya uang 1 miliar, tetapi nggak dikasihkan saya, itu dibayarkan ke Pak Sugianto untuk membayar lunas hutang-hutang saya. Jadi saya yang berhutang, Pak Kegi yang membayarkan hutang saya kepada Pak Sugianto. Nah, seharusnya Pak Sugianto sudah tidak lagi memperhitungkan hutang saya dong. Ya kan, masa Pak Sugianto masih nagih-nagih terus sama saya, padahal sudah dibayarkan sama Pak Kegi. Ya, saya memang bukan yang bayar, bukan saya, tapi Pak Kegi yang bayar. Tapi Pak Kegi bayar itu untuk saya. Jadi Pak Sugianto kalau masih nagih-nagih saya, ya nggak benar dong. Nanti saya laporkan Pak Kegi, itu Pak Kegi saya masih ditagih loh. Nah, nanti Pak Kegi biar yang marah-marah sama Pak Sugianto gitu. Nah, jadi logikanya jelas, saudara. Kenapa Allah tidak mau lagi mengingat dosa-dosa kita? Karena sudah ada yang bayar. Yang bayar itu Kristus. Jadi bukan cuma sekedar nggak ingat gitu aja. Nggak ada apa-apa lalu Allah nggak ingat lagi dosa kita. Padahal nggak ada apa-apa. Ya nggak mungkin, harus ada apa-apa yang membuat Allah tidak lagi mau mengingat dosa kita. Apa itu ada? Ada apanya itu apa? Ya penebusan Kristus. Nah, pertanyaannya kan mungkin bagi orang yang belum paham akan menanyakan, loh masa nggak bisa kita yang minta ampun langsung sama Tuhan? Langsung Tuhan mengampuni kita. Apakah nggak bisa Tuhan langsung mengampuni dosa-dosa kita tanpa Kristus? Nah, jawabannya sudah jelas kan? Kalau Tuhan bisa ngampuni kita tanpa Kristus, itu berarti ada sesuatu yang miss, sesuatu yang error. Ada hukum yang error di dalamnya kalau sampai Allah itu mau mengampuni begitu saja dengan dosa-dosa kita tanpa ada Kristus. Pasti ada yang error. Nah, errornya apa? Ada yang mau jawab? Jadi kalau Allah itu langsung mau mengampuni dosa kita tanpa Kristus, karena kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, berbelas kasihanlah pada saya ini orang berdosa, saya kapok, ya, atau saya nggak mau, saya menyatakan penyesalan saya yang sungguh-sungguh, saya nggak mau berbuat dosa lagi, lalu Tuhan berbelas kasihan sama saya, lalu ya sudah, dosamu ku ampuni. Selesai. Berarti kan dosaku bisa diampuni tanpa Kristus kan? Nah, pertanyaannya itu ada error. Nah, errornya itu di mana? Kalau Allah cara mengampuninya seperti itu. Ada yang mau jawab? Ada. Ya. Silakan. Ya, itu mata uangnya itu enggak klop. Untuk membayar dosa itu dengan cara seperti itu, ya dengan istilah orang dagang ya, mata uangnya mestinya bayar pakai dolar tapi pakai uang yang lain misalnya gitu. Ya enggak laku. Ya. Jadi artinya darah Kristus itu bisa meredakan kemarahan Allah. Hanya Dia saja yang bisa meredakan. Iya. Jadi bayarnya yang enggak klop. Ya, tidak sesuai dengan tuntutan keadilan Allah. Betul. Yes. Betul.
tidak sesuai dengan tuntutan keadilan Allah. Jadi kalau Tuhan hanya mengampuni begitu saja, tanpa ada yang menyelesaikan masalah itu dengan benar, maka ada faktor yang namanya keadilan Allah itu ditabrak di situ. Ya, keadilan Allah itu menjadi hilang di situ, menjadi lenyap keadilan Allah. Nah, tidak mungkin. Allah memang mau mengampuni kita, tapi harus ada keadilannya. Nah, keadilannya adalah kalau kita yang mau bayar, kita nggak sanggup bayar. Ya, kita mau bayar dengan apa? Dengan perbuatan. Perbuatan kita sudah kotor, sudah ternoda oleh dosa, sudah bercacat. Ya, kita mau bayar pakai apa? Pakai uang. Ya, uang pun tidak bisa membayar hutang dosa. Dengan apa lagi? Dengan amal, dengan mengikuti syariat agama, dengan kesalehan, dengan penyiksaan diri. Ya, penyiksaan diri. Ada orang-orang yang menyiksa dirinya kan supaya Tuhan tuh berbelas kasihan sama kita. Ya itu semua nggak ada gunanya. Karena semua di hadapan Tuhan itu sudah najis semua. Sudah ternoda semua. Maka keadilan Allah harus dinyatakan. Nah, keadilan Allah itu yang dinyatakan itu adalah kita ini hutangnya hutang apa kepada Tuhan. Nah, problemnya di situ. Kalau tadi Pak Aryo menekankan harus bayar yang tepat. Nah, kita ini harus bayar apa kepada Allah? Ada yang jawab? Keadilan Allah. Ya, keadilan Allah itu kan tuntutan Allah, tapi bayarnya bayar apa kita? Utang, Pak. Utangnya apa? Utang dosa. Utang dosa itu apa? Sudah tidak taat, maksudnya nyawa. Tidak taat. Kalau tidak taat kan ya berarti kita mau taat gitu kan. Kan bisa juga. Pertobatan, Pak, hidup baru. Anugerahnya, Pertobatan. mohon anugerahnya saja. Anugerahnya. Minta Belum jelas itu. Utangnya utang apa itu? Utang maut. Yes. Utang maut. Utang maut. Ya. Makanya bayarnya harus bayar dengan maut. Iya. Ya, jangan maut dibayar dengan kebaikan, nggak bisa. Ya, mata uangnya beda. Nah, jangan saya hutang sama Pak Aryo 1 miliar, saya bayar dengan senyum, ya toh? Nah, itu satuannya beda. Bagaimana 1 miliar dibayar dengan senyum? Ya, kapan lunasnya gitu loh. Ya nggak pernah bisa lunas ya, kecuali Pak Aryo sudah setuju. Oke, 1 miliar sama dengan 10 kali senyum. Nah, ya sudah, saya tinggal senyum 10 kali kepada Pak Aryo, lunas 1 miliar. Nah, tapi kan enggak ada hukum seperti itu. Ya, kecuali Pak Aryo berbelas kasihan sama saya, ya sudah Pak Andi 1 miliar saya kasih gratis. Nah, itu sudah namanya itu bukan utang lagi ya. Nah, tapi kita kepada Allah itu kita berhutang dan harus bayar. Nah, hutangnya hutang apa? Hutang maut. Makanya Kristus mati itu membayar apa? Membayar hutang maut. Dan hanya Kristus yang bisa, karena semua yang lain nggak pernah bisa bayar hutang maut. Apalagi bayar untuk seluruh umat pilihan. Apalagi bayar untuk setiap waktu, setiap zaman. Manusia umat pilihan pada setiap zaman ditanggung oleh Kristus. Siapa yang sanggup?
Ya, siapa yang mampu untuk bayar hutang yang sebegitu luar biasanya, dahsyatnya itu? Nggak ada yang bisa kecuali Kristus. Meskipun dikatakan Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang, ya. Dan juga Alkitab berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Tapi itu enggak otomatis. Ya, Tuhan tidak bermain sulapan yang akhirnya menentang keadilannya sendiri. Nah, perhatikan ini kata-kata penting. Tuhan tidak bermain sulapan yang menentang keadilannya sendiri, lalu dengan cara mengampuni dosa cuma dengan omongan saja. Ya, dosamu kuampuni, selesai, maka dosa kita diampuni. Jadi ada satu hal yang kalau Tuhan tuh buat mukjizat itu cuma berkata-kata, saudara ya. Bangkit, berdiri, langsung bangkit berdiri. Kalau ngusir setan, keluarlah engkau. Langsung setannya keluar. Lalu untuk meredakan ombak, tenang, ya toh, langsung ombaknya tenang. Jadi Tuhan tuh semua yang Tuhan kehendaki hanya bisa itu cukup dengan dia berkata saja, langsung semuanya terjadi. Tapi untuk menghapus dosa dunia, ya, menghapus dosa dunia, Tuhan tidak bisa cuma cukup berkata, dosa dunia aku hapus. Ya. Lalu langsung dan selesai. Semuanya selesai. Dosa dunia sudah terhapus hanya dengan berkata saja. Nggak bisa ternyata. Ada yang Tuhan nggak bisa lakukan dengan perkataan, yaitu menghapus dosa dunia. Jadi untuk menghapus dosa dunia, Tuhan Yesus harus datang. Ya, Tuhan Yesus harus menjadi manusia, menjadi bayi, mulai dari bayi, kemudian sampai besar, lalu harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu baru diproklamasikan, inilah anak yang kukasihi. Lalu Yohanes juga memproklamasikan Mesias, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Nah, itu semua melalui proses. Kenapa semua harus melalui proses? Karena dosa itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan berkata-kata. Dosa harus diselesaikan secara tuntas melalui karya penebusan Yesus Kristus. Nah, ini sebetulnya adalah bukan hal baru kan bagi Anda dan saya. Kita sudah tahu lama, tapi maknanya, esensinya, prosesnya, faktor-faktor yang ada di dalamnya, termasuk keadilan Allah, termasuk kualitas penebusan, ya, kualitas dan kuantitas penebusan. Itu semua faktor masuk itu di dalam penebusan itu. Jadi nggak bisa cuma Allah berkata, dosamu kuhapus, selesai. Dosamu kubereskan, selesai. Enggak. Itu tadi, maut. Upah dosa adalah maut. Dan orang yang hutang maut harus dibayar dengan maut. Ya, puji Tuhan ya. Luar biasa. Tuhan sudah mengutus Kristus dan sudah berkorban bagi kita semua. Ini suatu pengorbanan yang luar biasa dan yang harganya amat sangat mahal. Apakah bisa dikatakan demikian, Pak?
Ya. Itu adalah tindakan harmonisasi daripada atribut-atribut Allah. Ya. Jadi hanya keseimbangan antara keadilan dengan kedaulatan, keadilan dengan kasih Allah. Jadi harmonisasi di antara atribut-atributnya. Itu boleh Pak, katakan gitu Pak? Boleh, sangat boleh dan bagus. Ya, Oke. itu kata-kata bagus. Jadi harmonisasi atribut Allah. Esensi atribut Allah. Ya. Jadi memang atribut Allah itu nggak mungkin terpisah-pisah. Iya, harmonis. Jadi misalnya orang menekankan kasih Allah. Tapi kasih Allah ditekankan tapi mengabaikan keadilan Allah. Keadilan. Nah, itu nggak bisa. Atau sebaliknya, menekankan keadilan Allah nggak ada kasihnya. Ya itu nggak mungkin juga. Makanya atribut Allah itu nggak boleh dipenggal-penggal dan kemudian dihapus atau diabaikan. Itu nggak boleh. Sama seperti kasih karunia tidak menghilangkan tanggung jawab, begitu ya Pak Andi? Ya, betul. Benar. Benar. Ya, Harmonis. puji Tuhan ya. Kasih karunia Allah tidak menghilangkan tanggung jawab. Apakah itu termasuk hukum paradoks? Ya, paradoks itu tadi, misalnya salib itu menunjukkan hal yang sangat hina, tetapi hal yang sangat hina itu ternyata Sangat mulia. menunjukkan kemuliaan Allah. Ya, Kristus disalib itu suatu hal yang sangat hina, tapi justru itu menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Allah yang maha agung. Oke, lanjut. Jadi pemberesan dosa itu Tuhan bayar dengan mengutus anaknya yang tunggal sehingga dosa-dosa kita itu tidak lagi diperhitungkan. Lalu reaksinya bagaimana? Hore, dosaku tidak diperhitungkan. Mari kita terus berbuat dosa, toh dosaku sudah dibayar. Nah, ini sudah kita jawab yang lalu ya. Saya sudah juga kasih kesempatan teman-teman berpendapat dan semua pendapat bagus. Jadi orang yang sudah diperbaharui hatinya oleh Tuhan, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, tidak mungkin akan terus-menerus berkanjang dalam dosa dan kemudian menikmati dosa, bersenang-senang dalam dosa tanpa ada rasa bersalah. Nah, itu nggak mungkin. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti ada rasa tidak layak, rasa bersalah, rasa yang guilty feeling itu ya, guilty feeling itu. Rasa tersiksa, Pak. Ya, tersiksa, betul. Ya, jadi memang nggak mungkin lalu happy-happy dalam dosa. Oh, Tuhan sudah menebus dosaku. Mari kita bersukaria dalam dosaku. Itu nggak mungkin. Itu kontradiksi. Itu namanya kontradiksi, bukan paradoks itu. Ya. Kontradiksi. Orang yang di dalam Kristus lalu bersenang-senang menikmati dosa dan sama sekali tidak menghargai karya Kristus. Itu nggak mungkin. Kalau itu terjadi, pasti Tuhan hajar anak Tuhan itu habis-habisan sampai kapok-pok ya toh. Bukan kapok Lombok aja, kapok-pok. Ya, kapok habis-habisan dihajar Tuhan kalau dia anak Tuhan. Kalau dibiarkan Tuhan ya bermain-main terus dalam dosa, kemungkinan dia bukan anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan pasti dihajar, pasti diingatkan, pasti diinsyafkan, pasti ditegur
pasti dipukul oleh Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Penjelasan ini perlu didengar oleh orang yang maki-maki bapak itu. Betul, betul. Ya tidak ngerti harmonisasi ini. Ya, ya itu saya sudah jawab di YouTube itu, maki-makiannya dia saya jawab singkat aja, ya. Nggak apa-apa, biar mungkin dia mulai, ya saya doakanlah dia supaya suatu saat bisa sadar. Oke, lanjut. Jadi dikatakan di sini bahwa Allah sama sekali tidak lagi mengingat dosa-dosaku, dan juga watakku yang berdosa sepanjang hidup menjadi lawan bagiku. Jadi watak kita yang berdosa. Nah, ini harus juga kita sadari ya, watak berdosa kita ini nggak pernah lenyap dalam hidup kita. Saya dulu agak kecewa kalau melihat anak Tuhan terus wataknya itu nggak baik, itu saya itu aduh, ini bagaimana anak Tuhan bisa seperti ini ya, bagaimana hamba Tuhan bisa seperti ini, bagaimana orang Kristen bisa seperti ini. Tapi lama-lama Tuhan tuh malah bukakan pada diri saya sendiri, saya pun tidak lebih baik dari orang itu. Ya, saya pun wataknya juga bukan watak sempurna. Saya bukan orang tanpa cacat, orang tanpa kelemahan, orang tanpa dosa. Itu justru bullshit dan munafik. Bukan berarti lalu saya sekarang bertoleransi dengan dosa atau membenarkan dosa dalam hidupku. Tidak. Tapi saya menyadari bahwa fakta itu memang nggak pernah bisa lenyap. Dan itu justru Tuhan pakai untuk tanda petik menyiksa saudara dan saya. Mungkin ada orang nggak terima dengan kata-kata saya ini ya. Nah itu. Jadi memang Tuhan itu tanda petik membiarkan segala watak dosa kita masih mencongol di dalam hidup kita, itu untuk Tuhan tuh menyiksa kita. Ya. Kenapa kok Tuhan punya hobi menyiksa? Nah, itu nanti dulu. Tambah rame, Pak. Jadi Tuhan tuh mau menyiksa, tujuannya supaya Anda dan saya itu sadar hidupku ini sangat-sangat bergantung dengan Tuhan. Sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Ya, sangat-sangat bergantung kepada anugerahnya. Benar-benar anugerahnya. Saya ini sekarang bisa diterima Tuhan ini bukan karena kebaikanku, bukan karena jasaku, bukan karena kehebatanku. Aku ini loh sama sekali nggak layak, tapi Tuhan mau terima aku. Betapa besarnya kemurahan Tuhan itu. Betapa besarnya kasih Tuhan yang mau menerima aku yang sama sekali tidak layak. Itu yang Tuhan mau, itu kesadaran itu. Kita selalu bergantung kepada kasih karunia-Nya setiap saat. Itu sangat dinyatakan oleh statementnya Paulus ya Pak ya, tentang yes. Wahai aku ini orang sangat berdosa. Yes. Itu paling bagus itu pernyataan itu. Iya, benar. Paulus loh. Rasul besar. Ya, jadi ini memang watakku yang berdosa sepanjang hidup menjadi lawan bagiku. Wah, ini kata-kata indah ini yang ada di katekismus ini. Ya. Watakku yang berdosa yang sepanjang hidup menjadi lawanku. Dan itulah yang menyertai kita terus. Watak yang berdosa sepanjang hidup. Sepanjang hidup itu kan menyertai kita terus. Sampai mati. Dan itu menjadi lawan kita. Nah, itu yang dikatakan di Alkitab sebagai manusia lama. Kita masih manusia lama. Masih ada manusia lama.
Jadi kalau sadar ini ya, dan sadar diri kita juga, saya mulai mulai belajar, meskipun sulit ini ya, ada orang yang di mata kita itu brengsek, di mata kita ya, orang ini brengsek, pokoknya mungkin kita lihat dia itu motivasinya nggak beres, atau tingkah lakunya nggak beres, ya, atau moralnya nggak beres, atau apalah, sudah semuanya serba nggak beres, itu kita kan sudah langsung pandang dia itu, orang ini sudah sepatutnya dibuang di sampah aja gitu. Sudah sepatutnya dibinasakan saja orang seperti ini. Tapi herannya ya, saya diperlihatkan beberapa kali oleh Tuhan ya, bahwa orang-orang yang saya benci ini, yang saya istilahnya sepatutnya buang di sampah ini, ternyata Tuhan masih mau pakai loh. Tuhan masih mau pakai, dan Tuhan beranugerah kepada dia. Loh, bagaimana ini? Ya, itu saya agak miss di sini. Miss-nya itu sebetulnya doktrinnya sudah jelas bahwa Tuhan tuh mau menerima kita bukan karena kita layak. Tapi kalau kita lihat ada orang lain nggak layak, kita itu jengkel setengah mati kan, dan kita maki-maki orang yang kita anggap nggak layak itu untuk sepatutnya dibuang di neraka aja gitu. Tapi herannya Tuhan mau pakai dia, dan Tuhan berkenan memberi anugerah kepada dia. Ya itu yang terjadi. Dan saya mau nggak mau itu akhirnya ya bagaimana, masa saya yang nggak mau terima tapi Tuhan mau terima, kan lucu juga kan. Jadi saya akhirnya belajar juga. Bukan belajar toleransi terhadap dosa-dosa atau ketidakberesan moralnya, bukan toleransi itu, tapi Tuhan tuh bisa pakai siapa aja yang dia mau pakai gitu. Ya, meskipun tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mau bisa pakai siapa aja. Bahkan orang yang nggak dipilih pun Tuhan juga bisa pakai kan. Orang yang nggak dipilih itu Tuhan juga pakai. Hitler. Nah, iya. Setan aja Tuhan pakai kok. Iya, betul. Ekstrimnya kan gitu. Setan aja Tuhan pakai. Iya, betul. Nah, ya oke lah. Ya. Pak Andi, Oke, silakan Bu Willy. Watak kita yang berdosa itu memang Tuhan seolah-olah Pak Andi bilang tadi itu menyiksa kita, karena Tuhan juga tahu kalau kita selama di sini kan kita menghadapi banyak pencobaan. Jadi itu untuk menyadarkan kita supaya kita jangan merasa sombong dan memegahkan diri bahwa oh saya sudah ini gitu. Jadi itulah juga cara Tuhan untuk mengingatkan kita melalui seolah-olah menyiksa kita, padahal itu alat anugerah Tuhan untuk supaya kita itu bisa diingatkan dan menjadi insaf gitu selalu. Ya Pak, begitu ya. Betul sekali. Ya, kita bersyukur ya kalau bisa mengenal kebenaran-kebenaran seperti ini. Jadi kita tidak sampai jadi orang arogan, lalu merasa diri paling benar, paling suci, paling sempurna, ya, paling layak. Apa itu? Justru itu menjadi sampah di hadapan Allah. Kalau seperti itu, makanya Tuhan hajar. Kalau dia anak Tuhan, pasti Tuhan hajar. Nggak sampai dia menikmati segala kearoganannya. Dihajar sampai sadar
aku bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya. Makanya tema yang bolak-balik saya ingatkan itu apa? Penghancuran keakuan. Itu temanya itu, penghancuran keakuan. Dan pemuliaan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Akunya makin hancur, dan Allah yang makin dimuliakan dalam kedaulatannya yang sempurna. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Aku ini bukan apa-apa. Hanya Tuhan yang patut dimuliakan. Bukan saya yang patut dimuliakan. Bukan saya yang harus dibesarkan. Tuhan yang harus dibesarkan. Saya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Saya hanya bisa ada sekarang karena anugerahnya. Tanpa anugerahnya, saya sudah nggak lebih berharga dari sampah. Ya, sampah aja masih berharga. Tapi ini lebih tidak berharga dari sampah. Ya. Nah, itulah keberadaan saudara dan saya. Kalau sudah sadar begini, mau arogan apalagi? Ya, ingatlah, kamu dipilih bukan karena kebaikan. Ya, kalau kita tadi nganggap ada orang nggak layak, apa kita pikir kita ini layak di hadapan Tuhan? Nah, itu kan. Poinnya itu di situ. Kita mikir, oh si A itu nggak layak, si B nggak layak. Nah, kamu pikir dirimu sendiri layak di hadapan Tuhan. Yang sama, Anda juga nggak layak. Gitu loh. Jangan Anda terus menilai orang lain tidak layak, Anda merasa diri Anda yang paling layak. Gitu. Itu sudah nggak benar juga. Lalu tapi itu tidak berarti lalu kalau ada orang yang berbuat dosa, kita diamkan aja. Kan sama-sama nggak layaknya. Ya biarin aja dia berbuat dosa, bukan juga begitu, itu juga salah. Ya, kalau ada saudara kita berbuat dosa, kita wajib mengingatkan. Ya, supaya apa? Supaya bertobat, dan bertobatnya itu bukan dia yang bertobat, saya atau kita ini juga bertobat. Mana ada sih orang yang tidak perlu bertobat? Saya kalau menganjurkan orang lain bertobat, seharusnya saya sadar diri saya sendiri pun harus bertobat. Karena nggak ada orang yang sempurna, termasuk saya. Saya dalam ketidaksempurnaan saya harus bertobat setiap hari. Karena saya tetap orang yang tidak sempurna di hadapan Allah. Saya tidak bisa memenuhi target Allah. Saya selalu luput dari target Allah. Dan itu namanya dosa. Luput dari target Allah itu dosa. Dan saya harus datang kepada Tuhan untuk bertobat. Untuk mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa saya. Dan ya macam-macam lah pelanggaran. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sudah melanggar, tapi kita anggap biasa-biasa aja. Itu yang nggak benar kan? Oke. Jadi Kristus sudah melakukan pelunasan. Kristus sudah melakukan pelunasan. Nah, pelunasan ini adalah pelunasan bukan hanya dosa-dosa sejak saya bertobat itu dilunasi sampai sekarang dilunasi, tapi dosa yang lalu nggak dilunasi, ya salah. Pelunasan dosa itu yang lalu juga dilunaskan, yang pada saat saya bertobat juga dilunaskan, yang akan datang setelah saya bertobat sampai saya mati itu pun dilunaskan. Jadi pelunasan dosa ini ya masa
masa lalu saya sebelum bertobat, lalu masa di mana titik pertobatan saya, lalu masa setelah masa pertobatan. Semuanya dilunaskan oleh Kristus dengan sempurna. Nah, itu namanya lunas. Kalau misalnya bayar separuh itu bukan lunas namanya. Kalau bayar separuh itu atau nyicil. Ya, itu bukan lunas kan. Saudara kalau beli sekarang banyak pembelian online ya toh. Kalau ada pilihan pembayaran pakai apa? Pakai transfer atau kartu kredit. Lalu kartu kreditnya mau juga bayar sekaligus atau nyicil. Nah, kalau kita bayarnya nyicil, ya itu namanya bukan lunas. Ya, bayar lunas itu seluruhnya. Ya, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, semuanya lunas dibayar. Saya senang dengan kata lunas dibayar itu, meskipun dalam bahasa aslinya mungkin nggak tertulis kata lunas itu. Tapi dalam bahasa Indonesia ditulis lunas. Jadi saya lebih melihat bahasa Indonesianya dalam hal ini ya, dalam ayat itu lebih tepat. Kata lunas itu. Ya, tahu ayatnya, ada yang ingat nggak ayatnya di mana lunas dibayar itu? Nah, 1 Korintus. Nggak ada yang ingat ya. 1 Korintus pasal 6. Nah, ini saya sudah kasih bocoran masih nggak ingat terus ini ya. Jelas. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20. 19 dan 20. Coba tolong ada yang mau bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Iya. Ini indah sekali. Ya, nah kata-katanya dimulai, tidak usah baca dari awal, dimulai dari sini. Ya, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini kata-kata yang bagi saya kata-kata sangat indah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Ini kata-kata yang dikutip di Katekismus Heidelberg di kalimat yang pertama, yaitu apa yang membuat kamu paling berbahagia. Ya, yang membuat kamu paling berbahagia adalah bahwa kita sadar bahwa kita bukan milik kita sendiri. Bahwa saya sudah menjadi milik Allah. Itulah yang paling bahagia. Dan kenapa kita dijadikan milik Allah? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, ini saya senang sekali dengan kata-kata kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, dalam bahasa Inggris mungkin nggak sampai pakai kata lunas ini ya. Coba saya lihat yang bahasa Inggris, Revised Standard Version. Ya, pakai kata-katanya agak beda ya. You were bought with a price. Kamu telah dibeli dengan suatu harga. Ya. Ya kan? Dengan suatu pembayaran. Tapi ya kata lunasnya nggak ada di sini. Ya. With a price. Mungkin yang interbahasa Inggris
Ya kan? Ini dengan kamu sudah dibeli dengan pembayaran. Ya, coba authorized version. Ayat 20. For you are bought with a price. Sama. American Standard Version. For you were bought with a price. Sama. Yang pakai kata lunas ini hanya bahasa Indonesia ini. Terjemahan lama coba. Karena kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Wah, ini juga bagus ini, harga tunai. Ya, bukan menyicil ya toh. Bukan cicilan. Tunai. Ya, puji Tuhan. Oke. Ya, ini semua pembahasan-pembahasan bagaimana saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Jadi ini pengampunan ini bukan gratis. Gratis betul, gratis. Tapi bukan tidak ada yang bayar. Gratisnya itu karena ada yang bayar. Nah, itu loh. Ya, saya misalnya suatu saat terima kiriman ya dari Bu Willy. Ini Bu Willy sering kirim-kirim ini ke saya. Lalu dapat kiriman, wah saya lalu bilangnya, wah puji Tuhan, saya dapat makanan gratis, ya toh. Nah, emangnya barang itu gratis sampai ke rumah saya? Ya enggak lah. Barang itu gratis karena ada yang bayar. Nah, demikian juga dosamu diampuni. Itu bukan gratis-gratis, enak-enak gitu aja. Anda itu dosanya diampuni karena ada yang bayar. Kristus yang bayar buat kamu. Luar biasa sekali. Ya. Oke. Nah, setelah Kristus bayar, ya, lalu apa? Dia menganugerahkan kebenaran Kristus kepadaku karena kasih karunia. Jadi Kristus yang bayar itu dianugerahkan kepada kita. Kita nggak ada andil apa-apa, kita nggak ada jasa apa-apa, tapi kita diberikan anugerahnya karya Kristus itu kepadaku yang tidak layak ini. Yang tidak layak ini. Jadi aku ini sebetulnya tiba-tiba dikasih barang gratis ini, yaitu anugerah keselamatan oleh karya Kristus ini. Itu nggak ada andil dari aku, nggak ada pesanan dari aku, tidak ada jasa-jasa dari aku, sehingga Tuhan mau bayar buat aku, nggak ada, tapi aku nggak layak, tapi Tuhan, aku yang nggak layak ini Tuhan mau berbelas kasihan kepadaku yang tidak layak ini. Nah, itu namanya betul-betul anugerah yang luar biasa, sampai ada lagu Amazing Grace. Ya, saya sangat senang sekali dengan lagu Amazing Grace. Biarpun lagu lama nggak bosan-bosan. Ya, kemudian supaya aku sama sekali tidak perlu lagi menghadap ke pengadilan Allah. Aku sudah dibebaskan. Ya tetap ada pengadilan Allah ada, tapi aku langsung divonis not guilty. Tidak bersalah. Dok, langsung palu dipukulkan di meja dan menyatakan not guilty. Puji Tuhan. Semua karena anugerahnya bagi kita semua. Ya, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau komen, ada yang mau menanggapi, silakan. Pak Andi. Ya, Bu Nita. Pak, kita ini hidup ada karena anugerah Tuhan saja. Ya. Berarti
anugerah itu kan bukan hanya hal-hal yang menyenangkan. Benar. Seperti pencobaan, masalah, itu sebenarnya juga anugerah ya Pak. Semuanya anugerah. Karena dengan hal-hal seperti itu, anugerah yang seperti itu membuat kita tetap harus sadar bahwa hidup kita tuh tidak bisa untuk diri sendiri, tapi kita tuh harus terus Bergantung. pada Dia. Yes. Jadi kesulitan, masalah, rintangan, tantangan itu ada dalam hidup kita itu supaya sebenarnya Tuhan memiliki rencana yang indah buat kita. Iya, sangat betul. Terus oleh sebab itu, karena tadi Pak Andi katakan, Alkitab mengatakan bahwa kita sudah dibayar dengan lunas, dan kita ini bukan milik kita sendiri, tapi kita sudah menjadi milik Allah. Aduh, luar biasa. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi berarti kalau dengan adanya masalah, sebenarnya kita tuh patut bersyukur. Patut bersyukur. Biarkan kita, tapi Dia tetap memberikan tangannya, menolong kita, pasti memampukan. Tidak akan sampai tergeletak. Pasti kita akan bangun. Tapi kadang kalau dalam hidup ini yang kita jalani, kalau kita sudah melakukan kesalahan itu, kita sadar Pak bahwa kita tuh salah. Kita salah dengan pikiran kita, keakuan kita, keegoisan kita. Kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dengan kita menghakimi orang lain juga berarti sebenarnya diri kita ini sebenarnya nggak layak. Kalau kita menghakimi orang lain berarti kita itu sebenarnya udah nggak layak. Betul ya Pak ya? Betul. Biarpun menghakimi, biarpun tidak menghakimi, ya kita tetap nggak layak. Iya betul Pak. Tapi Dia melakukan. Nah, kalau menghakimi itu orang yang nggak sadar ketidaklayakan. Iya betul. Tapi sok suci atau sok benar dan sebagainya. Berarti kita biasa ya Pak. Terima kasih Bu Nita. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya silakan, ada teman lain. Sudah kurang 2 menit. Ya, puji Tuhan. Siapa lagi? Mungkin menyambung dengan Bonita punya tadi itu ya. Maksudnya segala sesuatu itu senantiasa berada di bawah kontrol Allah dan bergerak menurut rencana kekalnya. Seperti yang A.W. Pink mengatakan. Karena itu segala sesuatu akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang demikianlah seharusnya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mungkin itu saja. Ya, puji Tuhan. Oke, saudara, kita sudah selesai. Jadi kurang 1 menit saja. Saya menyapa teman-teman yang baru bergabung. Ya, Pak. Siapa ini? Pak Arthur, Bu Lani Toha, Bu Tripi. Ya, salam semuanya. Ya, selamat pagi, Pak Andi. Ya, selamat pagi. Ada Pak Joni Kiria juga bergabung. Mungkin ada gini, sekarang saya tidak menyebarkan linknya Zoom. Kalau ada teman yang mau dengan link Zoom, tolong hubungi saya. Jadi saya tidak menyebarkan link Zoom ini ke umum lagi. Hanya rekan-rekan yang berminat untuk ikut link Zoom harap menghubungi saya. Ya, lewat Japri, lewat WA saya, atau lewat WA-nya RMC atau WA-nya Stris. Ya, saudara bisa minta link Zoom-nya. Oke, demikian teman-teman. Mari kita tutup dalam doa. Dan Pak, kalau yang biasa link Zoom nggak minta lagi dong. Masa kita minta lagi emang? Enggak kan? Biasa, udah biasa. Ya.
Kayak Bulani ini sekarang lingsumnya dapat dari mana, Bulani? Oh, saya baru lihat. Tadi saya nggak tahu, saya sering-sering lihat HP. Pas lihat, Oh, loh, lah kok ya, ada Pak lihatnya Andi? tuh dari diberitahu Saya nggak siapa? ngeliat lagi. Ya? Saya nggak ngeliat lagi, langsung saya pencet aja. Oh, Tapi saya Dari terlalu Tuhan. pencet aja kalau Bulani ya. Jadi kalau di Stris juga enggak ada ya linknya Pak Andi. Stris ada Stris di ada. Stris. Kalau di Stris dikasih. Oh ya ya, oke. Kalau di Stris dikasih, ya. Dari Juga Tuhan kalau satu saja orang yang sudah. ikut bidat atau ikut yang doktrin-doktrin pasti dikasih juga kan? Ya, benar. Oh ya, oke. Oke, kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Johan Samuel boleh tutup dalam doa. Iya, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur Tuhan, begitu kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan, terutama kebenaran firman Tuhan, Ya. dan juga begitu banyak penjelasan-penjelasan yang membuka kembali wawasan berpikir kita. Ya. Makin kami diberikan kebenaran, makin kami juga diperlengkapi Tuhan. Ya. Semakin hari kami mengerti, memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami sebagai milik kepunyaan-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Kau sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Itu bentuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ya. Lalu buatlah kami menyadari bahwa kami ini tidak layak dalam kehidupan ini. Supaya hidup kami terus bergantung penuh kepada Tuhan. Dan mengerti rencana dan kehendak-Mu yang sempurna, yang agung itu. Iya. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran siang hari ini. Berkati kami semuanya dalam kehidupan, karya layan, rumah tangga kami. Terlebih khusus kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi Halim. Pakai terus hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Setiap hal Tuhan buka rahasia-rahasia ilahi bagi hamba-Mu. Berkati pelayanan, kehidupan rumah tangga. Ini kami yang bersyukur dan berserah. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima Oke, kasih, Pak. terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.